Halo teman-teman semua, selamat malam. Semoga semua teman-teman kabarnya baik-baik ya teman-teman. Oke, bentar ya. Oke, suara saya jelas teman-teman. Coba boleh tolong direspon. Halo malam teman-teman, saya sapa ya. Halo Pak Muhammad Kozi, halo Pak Muhammad Falas, halo Pak JT. Selamat malam, selamat malam. Oke, mungkin saya coba opening dulu ya, opening dulu. Oke teman-teman, saya nggak tahu nih teman-teman ada yang baru pertama kali kah atau ada yang sudah lama, ada yang sudah sering. Saya mau infoin bahwa Simtrot akan selalu ada nih teman-teman di setiap hari Minggu jam 8 malam untuk kita live thread forecast untuk 1 minggu ke depan. Jadi yang mudah-mudahan live forecast ini bisa membantu teman-teman nih, bisa membantu teman-teman dalam untuk planning 1 minggu ke depan. Gitu ya teman-teman. Dan saya juga mau informasiin bahwa Simtrade itu pure price action, teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman juga harus mengetahui karena kan ada beberapa teman-teman yang di luar sana kan yang memakai indikator ataupun ada yang memakai metode-metode lain. Ya, teman-teman harus mengetahui juga. Nah, saya ingin mengenalkan bahwa Simtrade itu menggunakan price action, teman. Oke, teman-teman, saya sedikit juga mau bahas bahwa tujuan Simtrade di sini hanya untuk edukasi, teman-teman. Jadi buat teman-teman, makanya kenapa setiap live kami, teman-teman boleh bertanya. Entah mau dari ilmu basic, mau ilmu advance, kami juga akan jawab, teman-teman. Oke, price action itu apa? Jadi kita murni ngelihat dari chartnya, pergerakan candle-nya. Jadi memang kita nggak pakai indikator, Pak. Seperti itu. Oke, dan ya kenapa juga teman-teman di setiap live-nya saya pengen teman-teman aktif untuk bertanya karena setiap pertanyaan teman-teman akan kita coba bantu gitu. Oke teman-teman, sebelum saya mulai saya akan coba menganalisa beberapa pair. Nah teman-teman boleh request ya untuk pair yang ingin teman-teman analisakan ya, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan coba analisakan teman-teman. Nah, paling kita mulai ya teman-teman. Nah, saya akan analisa beberapa pair. Saya akan analisa dari pair CAD, DXY dulu ya. Saya senang DXY teman-teman. Kenapa saya senang DXY ini? Mungkin nggak tahu nih, ada yang udah tahu atau ada yang belum. Yang udah tahu saya mungkin jelaskan lagi, buat yang belum tahu, saya infokan biar teman-teman tahu. Kenapa saya senang menganalisa DXY? Karena saat saya menganalisa DXY, secara tidak langsung saya menganalisa seluruh pair yang ada USD. Oke, itu kelebihannya saya menganalisa pair DXY. Oke, jadi saya nggak usah menganalisa pair yang lain gitu. Bukan gimana ya, lebih lebih efektif teman, lebih efisien. Secara nggak langsung saya bisa mengetahui. Oke, bentar. Oke, teman-teman yang mau request boleh ya. Ini coba kita lihat pair DXY karena kemarin closing weekly, teman-teman. Kemarin closing weekly, maka kita akan melihat dari candle weekly. Coba lihat ya di sini bearish trend, teman-teman. Bearish trend. Coba ya. Ini bearish trendnya kita lihat ya. Low, high, di sini lower low, lower low, lower high, lower low, di sini lower high, di sini nggak bisa membentuk lower low. Nah di sini saya nggak tahu dia membentuk apa. Tapi di sini kita lihat di sini dia masih bearish untuk DXY-nya sendiri. Kalau kita lihat di sini ada resisten teman-teman. Di sini ada resisten. Makanya kenapa dia berhenti. Di sini pertama dia rejection. Dia ada candle bearish engulfing atau di sini formasi 3 candle. Formasi 3 candle ada evening star, teman-teman.
Oke, seperti ini kita lihat ya. Nah, kalau untuk bullish sih, dia ada kemungkinan untuk bullish, tapi di sini kita harus lihat bahwa weekly-nya dia harus breakout dari resistennya ini. Oke, kita hapus dulu ya codingnya teman-teman. Atau apa namanya, pemetaannya. Kenapa harus dibuat pemetaannya? Karena ya biar kita tahu tren yang sedang berlangsung apa. Jangan ngasal-ngasal. Ini biar lebih jelas. Nah, kita lihat bahwa DXY sendiri weekly-nya dia sedang sideways ini. Walaupun dia lagi barangnya lagi membentuk base. Kita lihat candle terakhirnya apa? Ini candle terakhirnya hammer, teman-teman. Candle terakhirnya hammer. Ini saya lihat dia akan turun berarti kemungkinan. Kenapa? Karena pertama dia nggak bisa menembus resisten nih pertama kali nih. Kita lihat ya bareng-bareng. Di sini dia nggak bisa menembus resisten, ini false break. Dan dia membentuk candle pattern. Nah, kenapa 2 minggu kemarin DXY menguat? Saya lihat bahwa di sini DXY menguat 2 minggu kemarin hanya untuk retrace, teman-teman. Hanya untuk retrace, dan ternyata minggu kemarin dia ada penurunan. Makanya saya lihat ini kemungkinan DXY akan turun atau akan melemah. Jadi kemungkinan 1 minggu ke depan USD akan melemah. Oke, kita lihat weekly ya. Di sini ada trend line. Kalau misalkan Pak Yos bilang sih liquidity trend ya. Kenapa liquidity trend? Kalau liquidity trend itu maksudnya dia akan mencari lagi ke area sini untuk menjemput area yang kosong. Nah, kita lihat teman-teman, untuk trend line-nya sendiri, daily dia udah breakout trend line. Dan di sini dia membentuk potensial double top. Potensial double top ya. Sini sama di sini. Berarti kemungkinan dia akan turun. Nah, berarti sebenarnya untuk daily itu udah kelihatan bahwa DXY akan turun tuh di 11 Agustus kemarin. 11 Agustus itu berarti hari apa, teman-teman? Hari Rabu ya berarti. Hari Kamis, sorry, closing hari Rabu, hari Kamis kita udah melihat bahwa DXY akan melemah. Target yang pertama sih dia kesini dulu, teman-teman. Ini target yang pertama. Berarti dia masih ada pelemahan. Ya mudah-mudahan melemah terus. Tapi yang namanya trading, namanya chart tuh nggak selalu lurus, teman-teman. Nih, naik aja dia naik turun naik turun naik turun naik turun, tapi overall dia naik gitu. Oke, kita lihat ya candle daily-nya pun sangat bagus. Kita lihat kenapa sangat bagus. Ini kita lihat di sini dia ada candle bearish engulfing, teman-teman. Ini ada candle reversal pattern, dua formasi candle. Selanjutnya dia ada bullish dan ada bearish engulfing lagi. Ini kita lihat bahwa candle-nya ini cukup kuat powernya ya. Kenapa? Lihat body candle-nya aja, dan wick-nya juga sangat sedikit. Ini menunjukkan bahwa harga mulai seller mulai kuat ya untuk USD, ataupun USD mulai melemah untuk minggu depan. Oke, kita coba lihat di H4, teman-teman. Nah, ini simple banget, teman-teman. Ini kita sangat jelas bahwa oke, halo teman-teman yang baru bergabung. Saya mau coba sapa dulu ya, Pak. Halo, Pak Aswin, Pak Chandra, Pak Ken, Pak Muhammad, si Pak Muhammad Falas, Pak Nandi, Bu Siska, Pak Zuma, halo, selamat malam semuanya. Boleh direspon apakah suara saya jelas, teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang baru datang yang mau request, boleh ya. Saya lagi cerita untuk analisa. Jelas, Pak. Oke, Pak Ros, thank you. Pak Farid, thank you. Ini teman-teman, buat malam hari ini saya akan share sedetail-detailnya. Ini saya akan share sejelas-jelasnya untuk plan saya, dan teman-teman tolong ya, tolong maksudnya didengarkan gitu. Kalau buat saya ini sangat penting. Kalau teman-teman ngelihat trading plan saya, harusnya teman-teman udah bisa, harusnya udah bisa untuk menganalisa. Ini bearish trend untuk DXY dari tanggal 20 Juli sampai 2 Agustus. Euro sell Pak, sinyal 5G itu.
Boleh, ntar coba saya cek ya untuk Euro CHF. Ini kita lihat ya, untuk DXY sendiri, 4 dia di sini baru breakout area resisten di sini. Untuk bearish trend-nya berarti low sebelumnya di sini, high, lower low, lower high, low, high, higher low, higher high, higher low. Di sini dia nggak bisa membentuk high yang lebih tinggi lagi. Dan di sini kita bisa baru katakan breakout kemarin ya teman-teman. Berarti di sini new trend bearish dari DXY. Oke, dan di sini juga kita lihat ya, kalau misalkan teman-teman yang senang pola pattern, ini adalah salah satu pola pattern, ini bisa disebut ya, ini salah satu bisa pola pattern head and shoulder. Walaupun nggak rapih ya, kadang kadang gini teman-teman, nggak semua pair pola patternnya rapih, tapi kalau misalkan kita udah bisa mengetahui indikasi-indikasinya ya kita kurang lebih mengetahui lah dia akan kemana. Oke, ini untuk DXY sendiri berarti minggu depan masih akan tetap melemah, ya teman-teman. Kalau untuk prediknya, saya akan memprediksi dia akan mudah-mudahan Senin pagi dia up dulu. Biasanya begitu ya teman-teman. Kalau misalkan di hari Senin, kalau misalkan nggak selalu di hari Senin sih, biasanya kalau misalkan di Asian session biasanya DXY kalau lagi turun banget ya dia naik dulu. Kalau misalkan lagi naik dia turun dulu, seperti itulah kurang lebih. Dia akan naik dulu baru akan turun. Ini bisa pertama sih dia kesini dulu ya teman-teman. Ini untuk weekly forecast ya. Kenapa? Cuman segini untuk H4-nya. Teman-teman, ini H4 tuh satu candle aja udah 4 jam teman-teman ya. Berarti kalau misalkan dia naik dulu ke atas kurang lebih bisa berapa candle baru reversal lagi, turun lagi baru berapa candle. Oke. Seperti ini. Terus ini untuk DXY. Ntar saya save teman-teman, ntar saya kirimin juga. Oke, atau misalkan ntar teman-teman yang mungkin pengen lihat prosesnya dari awal, chartingnya dari mana, ntar saya akan share di YouTube, teman-teman. YouTube-nya Simtrade boleh, ntar dicek. Oke, ini untuk DXY, analisa saya. Pair kedua, saya nggak mau yang berbau USD ya, karena udah ada USD, mungkin saya akan analisa untuk CAD CHF atau CAD Jepang. CAD Jepang ini coba ya. Ini saya udah prediktif turun sih. Nah, kita coba cek dulu ya. Untuk weekly-nya, ini kita lihat weekly-nya dulu. Oke, Pak Wahyu, thank you banget. Ya, Euro CHF boleh, CAD Jepang boleh CAD Jepang. Oke, mungkin Pak Chandra ini baru baru masuk ya. Pak Chandra, saya akan coba analisa detail Pak dari weekly sampai 4 jam. Kenapa saya pengen coba biar teman-teman juga mengerti gimana sih cara analisa price action, apakah gampang atau susah. Saya coba pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa price action itu sebenarnya gampang. Saya coba jabarin dari step by step-nya. Oke, mumpung hari ini juga hari Minggu, teman-teman juga kan di luar aktivitasnya teman-teman, yang mudah-mudahan bisa lebih fokus, bisa lebih mengerti. Ntar coba teman-teman praktekkan, semoga bisa berguna untuk di hari Senin sampai hari Jumatnya nanti gitu. Ini CAD Jepang ini lagi bullish ya teman-teman, lagi bullish di breakout structure bearishnya di sini, breakout structure di sini, terus dia membentuk bullish trend. Coba kita coding teman, coding aja. Low terakhir di sini, low, high, higher low, higher high. Nah, di sini dia belum membentuk higher higher low. Ya, ntar di sini potensial higher low. Tapi kalau misalkan disebut bearish untuk weekly ini belum bearish.
weekly ini masih bull. Oke, kecuali dia breakout area sini, area support ini ya. Untuk weekly, kita berbicara weekly. Kalau weekly berarti kurang lebih bisa satu candle weekly aja seminggu ya teman-teman. Kalau kita berbicara weekly kurang lebih ini bisa predik untuk 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan ke depan. Oke, kita lihat candle-nya dulu. Nah, kita lihat candle-nya di sini. Ini ada candle hammer yang cukup panjang, makanya dia reject ke bawah. Ini ada 2 candle juga yang rejectnya cukup keras ya ke bawah. Dan akhirnya di sini ada rejection ke atas, teman-teman. Atau penolakan, atau seller masuk di sini, seller masuk. Oke. Di sini sih saya lihat kalau misalkan beberapa candle seperti ini dia sedang ada kebingungan market ya di Jepang ini ingin kemana ya. Oke. Kita lihat di daily-nya sini dia masih bearish teman-teman. Kenapa masih bearish? Ini kita lihat ya daily-nya ya. Kita coba coding. Ini low, ini high. Berarti kalau misalkan dia breakout baru dia bearish. Nah, breakout ini teman-teman. Breakout bearish. Di sini dia bentuk lower high, lower low, lower high. Lower low, di sini dia bentuk lower high. Karena kenapa? Dia belum bisa membreakout area ini. Oke. Jelas ya, kenapa? Karena strukturnya masih bearish. Dia belum bisa breakout. Oke, kita coba bahas untuk candle-nya. Untuk candle-nya sendiri di sini dia ada candle evening star. Evening star ini tanda rejection dilanjutkan dengan bearish yang cukup kuat. Oke, berarti ini ada kemungkinan dia akan turun, teman-teman. Coba kita cek time frame H4. Oke, ini time frame H4-nya udah bagus banget. Ini udah sama sebenarnya. Nah, kalau saya udah tandain kemarin untuk sell area di sini. Dan benar dia turun. Dia turun. Oke. Kita lihat untuk di H4-nya. H4-nya masih bull atau bear. Di sini strukturnya dia low, high, low, sini high, higher low, higher high, ini breakout. Dia harus breakout ini untuk membentuk bullish structure. Ini breakout. Ini lagi bullish structure, teman-teman. Ini bullish structure. Berarti low terakhir sini. Dan di sini dia breakout lagi. Oke. Jadi di sini dia sedang bearish structure. Ini CAD Jepangin sedikit ya, sedikit banyak breakout, false break. Lalu terakhir, dan dia berhasil untuk breakout. Oke, untuk CAD Jepangin sendiri, ini target-target saya. Oke. Saya expect dia turun. Nah, untuk minggu depan sih CAD Jepangin saya lihat dia turun sini. Kalau misal pun dia naik, saya lihat dia cuma naik sedikit baru turun. Ini untuk CAD Jepangin, teman.
Oke, satu lagi ya dari saya ya. Satu lagi dari saya coba analisa. Tadi CAD Jepangin, berbau CAD dan Jepangin. Tadi DXY, USD, kayaknya USD boleh. XAU kali ya. Sebenarnya XAU saya lagi nggak senang sih. Dia lebih jelek. Tapi nggak apa-apa, saya coba analisa XAU deh. Kayak ini XAU USD weekly-nya, kita lihat candle-nya seperti ini. Ini dia sedang bullish structure, teman. Wah, kok saya gatel banget deh. Ini lagi bullish structure. Terus di sini dia kena support kemarin, makanya kenapa sampai 1679 dan naik lagi nih. Gila sih, nge-weak sampai sepanjang ini. Candlenya dia rejection ya, tinggal rejection, candle hammer. Ini kemungkinan ya dia bisa naik lagi. Karena kenapa? Karena Rexo yang melemah. Oke, coba cek daily. Oke, daily-nya seperti ini, dia lagi bearish structure, teman-teman. Bearish structure, oke, kemungkinan dia akan mencari area 1834 sampai 1807 kemungkinan. Karena kenapa? Kita lihat structure-nya. Di sini high, low, higher low, lower low, potential, higher low. Dan kita coba cek ya H4 ya. Sorry, daily-nya kita coba gambarin dulu. Untuk supportnya, dia untuk SAU USD ini bullish-nya lagi cukup kuat, teman-teman. Jadi sepertinya saya lihat dia akan masih up lagi. Ataupun konsolidasi. Karena biasanya setelah up tinggi atau down tinggi konsolidasi. Oke, coba kita hapus deh. Oke, ini dia sedang bearish banget nih, lagi bearish banget. Kalau ngelihat seperti ini sih, kita lihat H4-nya bahwa dia akan naik, teman. Akan naik sampai mana? Sampai area yang tadi, area resisten ataupun area demand ya. Saya lihat dia akan mengejar area ini dulu nih. Walaupun dia masih bearish structure ya, dia akan mengejar area ini dulu baru turun. Turun sampai mana? Turun sampai sini dulu. Karena kenapa? Di sini ada support H4. Oke, mungkin itu tadi beberapa pair analisa dari saya. Kalau ada teman-teman yang nggak ngerti atau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya tanyain di kolom komentar. Saya coba akan bahas untuk yang request. Ya, Senin sampai Rabu biasanya gold ranging. Ya, mungkin Pak. Oke, coba saya cek. Euro CHF. Nah, coba saya di sini Euro CHF, terus GBP Jepangin sel sih sama GBP Jepangin. Coba kita cek ya. Royce nggak hadir. Saya nggak tahu nih, dia lagi ada kesibukan sih soalnya Pak. Kalau bisa hadir dia pasti hadir sih. Tapi mungkin dia lagi ada kesibukan karena dia memang eh, banyak kerjaan juga sih Pak. Euro CHF udah, CAD Jepangin tadi udah ya, CAD Jepangin. CHF Jepangin. Tadi saya CHF atau CAD ya? Coba cek. Tadi saya analisa CAD Jepangin, berarti CHF ya belum ya?
CHF belum. Terus CAD CHF. CAD CHF. Wah, lumayan juga ya. Oke, ada 4 pair. Coba kita analisakan. Hmm, kita tunggu point of view coach. Sebenarnya gini aja sih, Pak. Saya coba membantu aja. Kalau misalkan sama ya syukur. Kalau misalkan beda ya mungkin jadi ini ya, jadi bahan pertimbangan aja. Karena saya analisa nggak selalu benar, Pak. Saya bukan dewanya di market, enggak. Tapi gimana cara menangin market atau cara menang dalam market nih, saya kasih kasih tips ya. Cara menang dalam market itu mengerti risk management, money management, sama psikologi trading. Ya, makanya kenapa di Simtrade kita punya kelas fokus konsennya ke sana, Pak. Kalau misalkan belum ada waktu untuk belajar, ya coba cari-cari di tempat pembelajaran yang lain. Iya, coach, saya lebih suka pendapat coach, jadi harus aja. Ya, oke. Sebentar. Ya, makasih banget Pak Aswin kalau misalkan terbantu. Saya juga senang gitu kalau misalkan ada orang-orang yang terbantu. Karena kenapa? Karena back dari pengalaman sih. Kalau kalau dari saya, mungkin pengalaman pribadi saya dengan Pak Yos yang mungkin susah banget cari materi, cari pembelajaran yang benar. Makanya kenapa kita adain Simtrade. Ya mungkin bisa cari-cari buku kalau misalkan yang senang baca buku, Euro CHF. Yang butuh mentor boleh cari mentor. Kami sih nggak mengharuskan teman-teman semua jadi anak didiknya Simtrade sih, tapi ya kalau misalkan ada yang lebih baik, why not, teman-teman. Yang penting teman-teman juga bisa mandiri sih sebenarnya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau belajar bareng Simtrade, ya boleh, teman-teman. Kami sih sangat senang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, teman-teman. Karena saya sangat senang, sangat senang sama kata-kata Coach Nofris Manjuntak. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Di dunia trading ini yang saya tahu di Indonesia yang besar ya menurut saya, CTS, Trading Tenang Senang, Pak. Saya senang banget sama Coach Nofris Manjuntak karena dia salah satu trader, ya benar, Trading Tenang Senang. Saya senang banget sama dia, salah satu inspirasi. Iya, dia ngajarin saya untuk berbagi itu nggak rugi loh. Berbagi itu lebih baik. Berbagi itu saat bisa bermanfaat bagi orang lain itu yang lebih penting daripada kita jago sendiri. Dan Coach Novri juga yang mengajarkan saya bahwa trading itu enggak trading itu bukan kita Pak jago-jago, tapi trading itu gimana caranya kita saling bekerja sama. Itu sebenarnya trading itu beda dengan bekerja ya. Sorry to say, saya bisa bilang bekerja karena kan bekerja kita menggali kemampuan kita agar kita bisa mendapat hasil yang maksimum kan untuk perusahaan. Tapi kalau misalkan trading ini yang menarik tuh yang saya senang, kita kerjasama untuk mendapatkan profit. Nah itu yang saya senang. Terus yang menariknya lagi, cuman ya itu teman-teman,
sorry to say, kita kerjasama untuk mendapatkan profit, tapi banyak sekali oknum-oknum yang hanya ingin profitnya aja. Jadi malah mereka nggak belajar. Makanya kenapa gimana caranya kita bikin edukasi, tapi nggak nyuapin full gitu. Gimana caranya orang-orang yang kita edukasi juga mereka belajar mandiri. Karena kalau misalkan mereka nggak melakukan itu, mereka akan kemampuannya terus stuck di situ, dan mereka nggak akan ada kemauan untuk belajar ya, malah jadinya malah terlalu dimanja. Atas itu yang saya alami ya, karena saya pun pernah mengalami itu. Ya, coba aja teman-teman ngelihat, kalau misalkan teman-teman yang udah punya anak, bapak ibu di sini yang udah punya anak, kalau misalkan punya anak kan yang lagi belajar jalan nih, batita atau balita, batita biasanya, batita lagi belajar jalan kan nggak selalu harus dipegangin terus kan, lama-lama dilepas pelan-pelan. Karena kenapa? Ya biar mereka bisa mandiri, biar mereka bisa jalan. Tapi kalau misalkan dipegangin terus, saya yakin anak itu lama jalannya, bisa 5 tahun mungkin bisa nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena dipegangin terus, nggak ada pertumbuhan yang terjadi di sana. Oh ya, sambil belajar, sambil sharing juga, Coach Nofri juga selalu bilang bahwa orang hebat adalah orang yang bisa menjadi berkat atau orang yang bisa menjadi dampak untuk sekelilingnya. Ya walaupun apa yang saya lakukan kecil, yang Simtret lakukan kecil, kita hanya ngasih forecast kita nggak ngasih forecast setiap hari. Kita hanya ngasih forecast cuman berapa, seminggu 3 kali teman-teman, di jam 8 sampai jam 9. Ya mungkin orang lihat ini kecil, tapi saat saat apa yang kita lakukan berguna, ya saya sangat senang gitu teman-teman. Seenggaknya saya bisa berguna untuk teman-teman dekat dulu nih, teman-teman yang ada di komunitas Simtret. Ya kalau misalkan ini udah berdampak, ya saya pengennya ya, harapan saya ya nggak cuman saya yang bisa berdampak, teman-teman juga yang udah mengikuti bisa sharing ke teman-teman yang lain, kan itu lebih baik teman-teman. Karena ya teman-teman juga bisa menjadi dampak buat teman-teman yang lain, karena saya tahu di sini semuanya adalah orang-orang hebat, dan saya tahu di sini semuanya orang-orang luar biasa lah. Saya nggak tahu teman-teman dari latar belakang apa, tapi saya yakin teman-teman ya di sini adalah teman-teman yang mau belajar, dan di sini teman-teman sangat bisa berkembang. Oke teman-teman, saya lihat untuk Euro CHF ya, Euro CHF dulu. Euro CHF dia akan turun. Oh ya, satu lagi sambil saya cerita ya. Saya juga terinspirasi sama beliau, bahwa sama Coach Nafri ya. Coach Nafri pun dia bikin apa ya, kayak bikin pelatihan gitu for free dan spesifik. Itu menarik buat saya. Dan ada beberapa tempat itu malah berbayar. Saya sih nggak menyalahkan untuk berbayar, karena kan berbayar tuh untuk apa ya, untuk membuat teman-teman ya biar serius. Tapi di sini yang saya salut ya itu, dia kasih for free, dan saya belajar banyak dari sana sih, belajar banyak dari belajar banyak bahwa bukan ini ya, sorry, aduh, apa lihat lagi belajar banyak
bahwa berbagi itu nggak mengurangi apa-apa. Apalagi kalau kita berbagi ilmu, saat kita berbagi ilmu, malah ilmu kita makin banyak, bukan berkurang. Dan itu nggak rugi. Oke, untuk Euro CHF, saya lihat kemungkinan akan seperti ini. Dia akan turun dulu sedikit. Nah, untuk GBP Jepang, ya. Kalau Euro CHF, saya mungkin akan cari sell. Karena apa? Karena major dari weekly-nya sih masih bull ya. Weekly-nya ini masih bull banget. Cuman dia belum breakout daily structure ya. Daily structure dia belum breakout. Saya lihat di sini dia masih akan turun. Masih akan turun kemungkinan sampai area sini atau sampai area sini baru dia naik lagi. Oke, yang kedua coba analisa GBP Jepang Yen. Saya ada analisa untuk GBP Jepang Yen. Ini kita lihat ya, untuk GBP Jepang Yen di sini dia masih bull, teman-teman. Iya, mau dikelarin ntar listenin. Kayaknya udah cukup. Satu banding berapa? Satu banding 3 nggak salah. Ini masih bull structure ya teman-teman. Sebelum dia breakout ini dia ngasih bull. Ini weekly ya. Kita lihat candle weekly-nya. Wah, ini bearish engulfing nih. Candle weekly bearish engulfing ini sangat powerful kalau buat saya. Di sini dia bearish structure. Bearish structure. Dan dia belum bisa breakout area ini. Ini potensial untuk sell sih buat saya. Targetnya sama sampai weekly. Oke, coba kita turun time frame 4. Ini kemarin saya ambil 1/2,5 kayaknya. Nanti saya coba pantau sambil kalau misalkan dia breakout ini ya SL bisa lepas. Kalau misalkan dia nggak breakout, di-cut aja karena dia ada support juga. Oke. Ini saya hapus dulu deh biar gambarnya enak. Di sini ada trend line atau liquidity graph yang Pak Yos suka bilang. Kemungkinan dia akan mencapai area sini dulu. Jika dia breakout, dia akan mencapai area ini. Jadi kurang lebih, saya lihat sih, kalau GBP Jepangnya, H4-nya, dia akan seperti ini. Ataupun dia akan seperti ini. Di sini ada area support yang cukup kuat, teman-teman. Ya, lihat, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 candle ini nggak bisa breakout. Ini potensial juga, potensial double top. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk GBP Jepang Yen. CHF Jepang Yen. CHF. Oh, CHF Jepang Yen terakhir aja ya. Ini CAD CHF dulu. CAD CHF sama aja sih, kurang lebih sama CAD Jepang Yen. Coba saya analisakan dulu. Teman-teman kalau misalkan ada yang jelas boleh tanya ya. Saya bingung nggak ada yang bertanya. Apakah udah jelas atau gimana ini teh? Ini weekly-nya sih, ini dia sedang bearish structure teman-teman. Saya lihat di sini dia breakout. Teman-teman ada yang suka bola nggak ya? Sekarang Liga lagi main nih. Saya senang Liga Spanyol, kayaknya ntar malam begadang. Saya menonton Barcelona.
Nggak tahu, ada yang tahu nggak ya? Kemarin soalnya ramai banget kalau Barcelona, karena kan Messi ya. Ya orang yang nggak senang nonton bola juga pasti tahu tentang Messi. Oke, untuk CAD-CAF sih, coba kita lihat. Wah, ini bisa cari buy sih kalau saya lihat. Ini very structure, tapi udah breakout juga. Ini dia lagi membentuk bullish structure. Salah. Bentar. Buat teman-teman yang mau ambil sell dulu sih, it's okay nih. Karena kenapa? Karena kemarin candle ini lihat, candle-nya powerful banget. Kalau begini sih saya lihat dia bisa, saya expect dia turunnya jauh nih. Turunnya jauh dulu baru ntar naiknya jauh lagi. Ini kan di sini dia breakout teman-teman. Kalau saya lihat sih dia mencari area sini lagi ya. Teman-teman di sini udah pada vaksin semua belum ya? Nggak tahu sih, pengen nanya aja tiba-tiba. Kalau yang belum vaksin, ayo vaksin. Saya udah vaksin, sempat kena ini juga sih, sempat kena efeknya. Karena mungkin saya nggak ngerti badan nggak kuat atau gimana. Ini untuk CAD-CAF ya, seperti ini. Satu lagi CHF Jepangnya. Saya malah bintik-bintik merah terus nih. Sampai sekarang saya udah kurang lebih, vaksin kedua udah lewat 1 bulan. Saya juga bingung, saya konsul-konsul sama dokter-dokter yang mau vaksin malah slow respon. Aduh, gini Indonesia kalau misalkan masalah-masalah begini sedikit lambat. Saya Jepangnya sih masih bull, tapi kayak kalau lihat begini dia lagi retrace. Oh mantap, Pak Muhammad sudah 5 kali ya. Nah, kita vaksin aja biar Indonesia semakin cepat beres ya, dan perekonomian juga bisa jalan. Karena kenapa ya, banyak orang yang pekerjaannya jadi hilang karena mungkin pengurangan karyawan. Itu juga melihatnya kasihan, belum pengusaha-pengusaha yang sulit ya untuk mencari keuntungan. Makanya mereka nggak bisa mempertahankan karyawannya. Sebenarnya mereka mau sih pasti, cuman ya karena keadaan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman sekarang yang bisa kita lakuin ya ikuti peraturan pemerintah, vaksin cepatnya. Dari structure saya lihat dia akan ke sini teman, ataupun dia naik lagi baru turun. CHF Jepangin sel sih sebelum dia breakout area ini. Oke, paling gitu teman-teman. Untuk analisa hari ini cukup banyak.
Gimana nih teman-teman? Ngerti nggak buat analisanya hari ini? Ntar coba saya share juga untuk analisanya. Ada yang mau bertanya? CHF Jepang Yen nggak jadi buy. Jangan gitu, Pak. Bapak coba cross check dulu, siapa tahu saya yang salah. Saya kan nggak 100% benar. Tapi kalau saya analisa sih seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nggak selalu apa yang saya analisakan selalu benar. Oke, paling kalau misalkan nggak ada, mungkin saya mau infoin juga sedikit aja. Misalkan teman-teman yang mau ikut live, jangan lupa saya ingetin lagi hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kita akan selalu ada untuk mengedukasi gitu. Ya misalkan mau teman-teman yang hadir mau 5 orang, mau 10 orang, saya mau 2 orang, mau 1 orang juga, mau nggak ada yang datang juga kita tetap akan edukasi teman-teman, kita akan live semua. Apalagi kalau misalkan hari Minggu, kalau hari Minggu kan kita akan record. Kita akan record, ya buat teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa cek di YouTube-nya kita teman-teman. Itu. Ya karena kenapa? Karena tujuan kita jelas. Tujuan kita edukasi. Kenapa saya pengen share begini ya, biar teman-teman tahulah tujuan kita tuh benar-benar jelas dan tujuan kita tuh clear. Biar nggak ada miss ini aja sih, miss konsep, miss ini ya, miss pandangan. Kan pandangan orang beda-beda. Saya nggak tahu. Di sini latar belakang 10 orang aja pasti beda-beda. Boleh Pak Aswin kalau mau pamit. Thank you buat yang datang. Mungkin saya juga ya mau info juga. Kalau misalkan yang mau belajar, boleh teman-teman. Sama Sintras kita punya program pembelajaran. Kalau misalkan mau sinyal, boleh. Kita ada program sinyal. Kalau misalkan ada yang mau mentoring nih, satu lagi nih yang mentoring. Teman-teman kan mungkin ada yang udah belajar sana, udah belajar sini, terus teman-teman masih bingung dan teman-teman nggak mau ikut kelas karena mungkin teman-teman udah mempunyai ilmu yang banyak, mau mentoring konsultasi, it's okay teman-teman, kita ada untuk itu teman-teman. Dan mungkin ada yang mau tanya-tanya, boleh ke adminnya Simtrat ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Itu aja sih teman-teman buat minggu hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir. Oh, mungkin satu lagi nih, kalau misalkan teman-teman senang ya sama apa yang kita lakukan, teman-teman terbantu, sorry ini IB-nya, ada IB-nya nggak ya, Pak Muhammad Kozi, sorry, saya nggak ngerti maksudnya. Kalau misalkan teman-teman IG kali ada IG-nya nggak? Kalau misalkan teman-teman senang dengan apa yang kita lakuin, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain. Karena kenapa? Semakin banyak orang yang ya ini kan kayak simbiosis mutualisme lah. Kalau teman-teman terbantu ya bolehlah teman-teman yang lain teman-teman ikut sharing lah ya, teman-teman juga itu ngebantu teman yang lain. Paling gitu aja sih dari saya kalau misalkan teman-teman mau support ya. Paling seperti itu. Thank you buat hari ini. Saya